Hai, apa kabar? Channel Dedi Sapa Teman. Posisi kita ada di suatu tempat di bukit. Sebelum ini kita pernah menginjakan kaki di sini juga. Ini adalah hunian tetap bagi penyintas bencana gempa Palu. Ini ya, view-nya bagus. Kita ada di bukit. Bukitnya itu Bukit Doda di atas. Kita sampai teman hari ini di sini. Ada seseorang kita sudah kenal tapi baru ketemu sekali. Kita sampai untuk channel Dedi Sapa Teman. Assalamualaikum, Dedi Sapa Teman. Kita ketemu teman hari ini. Dikenalin dulu, langsung saja dikenalin, namanya siapa bang? Perkenalkan, nama saya Irfan. Saya tinggal di Pengau. Irfan namanya. Tinggalnya di Pengabu. Nggak ada yang tahu kan Pengabu itu di mana? Pengabu itu wilayah kelurahan, salah satu kelurahan di kota Palu. Bener ya? Iya, betul. Di sini Saya panggil apa nih? Abang Irfan, Mas Irfan, Irfan, Om Irfan. panggil Mas Irfan aja. Mas Irfan. Teman kita Mas Irfan. Kita ada di lokasi hunian tetap di bawah kaki Bukit Doda. Mas Irfan ngapain di sini? Ya, sekedar refreshing, jalan-jalan libur kerja. Kebetulan kan ini lagi off kerja ya. Makanya datang ke sini menikmati pemandangan kota Palu. Iya. Menenangkan pikiran. Memang kalau di sini bisa tenang pikirannya. Bisa. Melihat pemandangan yang indah kan bisa menghilangkan stres lah. Siap. Tapi sebelum ini sudah pernah ke sini? Ya, banyak kali sih, sekitar 3 kali lah saya datang kemari. Sudah pernah ke sini sebelum ini ya? Sebelumnya sudah pernah kemari. View-nya itu kota Palu di belakang kita, di sebelah sana ada view Teluk Palu. Hilangkan jenuh, kepenatan, refreshing. Ini kalau boleh tahu, Mas Irfan ini kerjanya di mana sih? Saya bekerja di Palu sini, berada di suatu pergudangan, perusahaan retail yang ada di Palu sini. Untuk diketahui, Mas Irfan ini salah satu karyawan pergudangan di perusahaan retail yang terbesar dan tersebar di mana-mana. Kalau untuk diketahui, inisialnya A. Kalau untuk daerah Sulawesi Tengah, setiap jarak 500 atau 1 km pasti ada supermarket atau gerai itu. Benar bang? Mas? Benar. Ya. Setiap daerah di Sulawesi Barat juga sudah ada. Siap. Sampai di Sulawesi Barat, bukan di Sulawesi. Dalam kuadran Mas Irfan ini sebagai employee, pekerja, karyawan, benar ya? Iya, betul. Sebagai karyawan, sudah berapa lama bergabung di perusahaan retail itu? Saya bergabung di perusahaan retail ini sejak tahun 2019. Di bulan Oktober saya mendaftar kerja di situ. Ini ceritanya, sepengalaman Mas Irfan selama bekerja di pergudangan, tidak sampai berganti-ganti tugas di pergudangan terus atau sempat di gerai, di tokonya? Nggak pernah sih, cuma di pergudangan ini aja. Siap. Jadi selama 2019 sampai sekarang masih posisinya tetap di pergudangan. Lebih akrab, lebih dekat. Ini kalau di papan nama ada disebutkan tugas dan pekerjaan kita. Mas Irfan statusnya sebagai apa di sana? Saya awalnya statusnya, kalau orang pergudangan ini namanya helper kan. Ya. Yang suka angkat-angkat barang untuk dikirim ke toko, kirim untuk kebutuhan masyarakat. Iya. Seperti itu. Nah, sekarang saya sekarang tugasnya di sana sebagai picker, maksudnya untuk mengecek barang yang dikirim ke toko pengecekan. Beda pengecekan, beda
pengangkatan barang. Berarti karir sebagai karyawan di perusahaan retail ini juga diperhatikan ya? Benar begitu? Iya betul. Berarti semakin lama kita bekerja di suatu perusahaan, karir kita juga Karir nanjak. juga akan naik. Naik ya, Tidak naik jadi helper terus. Mm-mm. Kalau kita punya kinerja bagus, pasti atasan kita akan mengangkat kita punya jabatan. Iya. 7 hari dalam seminggu. Nah, hari ini bolos kerja, libur kerja, atau cuti kerja. Apa namanya? Sekarang off kerja sih. Lagi Off. Itu Kebetulan kena off. Siap. Itu kalau off-nya di setiap hari apa atau terjadwal? Off-nya ini dia terjadwal. Hmm. Dalam ini sistem off-nya itu, sistem kerjanya itu 5 kali 1. Istilahnya 5 hari kerja, 1 kali off. Jadi harinya itu tidak menentu, macam kayak ini kan hari Minggu tuh. Jadi taruhlah hari Minggu, besok kita masih kerja hari Senin. Jadi liburnya itu nanti hari Sabtu. Senin, Gitu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nanti pas hari ke-6 itu off. Gitu sistem liburnya. Hari-hari kerja seperti karyawan pada umumnya 5 hari kerja, 1 hari off. Benar begitu, Pak? Iya, Mas? benar. Ya, begitu ya. Nah, selama sudah sekitar 2-3 tahun kerja nih. Hari-hari off-nya itu dimanfaatkan buat apa? Biasanya buat bantu-bantu orang tua. Biasa juga apa ya? Dipakai untuk refreshing juga ada, kumpul-kumpul dengan keluarga, dengan teman-teman gitu. Ya, yang jelas untuk refreshing gitu Refreshing ya. aja. Siap. Refreshing aja kalau untuk liburan. Nah, pernahkah suatu ketika pas lagi off tiba-tiba ada panggilan mendadak Biasanya panggilan mendadak gimana? sama perusahaan atau senior atau bos kita manggil untuk segera datang ke gudang atau ke kantor, ada sesuatu iya, yang urgent? biasa sering, karena di perguruan itu kan pakai tim-tim. Biasa kan dalam tim itu ada yang tidak datang, ada yang tidak masuk kerja dengan alasan tertentu, mungkin karena dia sakit, atau mungkin ada orang tuanya sakit apa kan segala macam. Jadi salah satunya itu kita disuruh masuk kerja. Jadi dinikmati saja ya, Mas Irfan. Iya, pekerjaan itu dinikmati dan disyukuri apapun itu, meskipun penghasilan itu sedikit maupun banyak, tapi tetap disyukuri. Lebih akrab dengan Mas Irfan. Mas Irfan sudah berkeluarga, Sekarang belum. tapi nanti suatu saat akan berkeluarga. Insya Allah pasti berkeluarga. Setiap Siap. manusia pasti akan berkeluarga, memiliki pasangan. Untuk diketahui, anak muda ini sudah punya aset properti. Dia sudah memiliki satu rumah. Rumah di sini. Sebenarnya bukan ya. Saya punya rumah saat ini ada di Kabupaten Sigi, di Kecamatan Kalukubula, namanya Garian Lando 2. Oh iya. Itu kenapa harus berpikiran untuk membeli aset properti rumah? Itu kan sebagai apa ya, investasi kita dalam untuk tempat tinggal kita kan, itu kan investasi. Jadi kalau Untuk masa depan untuk gitu masa ya. depan, untuk tempat tinggal kita kalau kita sudah berpasangan, kalau kita sudah berkeluarga, daripada gajinya kita itu Habis percuma gitu ya. habis percuma, ini kita investasi untuk ambil rumah, meskipun itu hanya cicilan, tapi itu bisa kita nikmati, bisa kita tempati. Rencana yang bagus, cita-cita yang mulia, Mas Irfan. Kita lanjutkan. Iya. Percakapan kita dengan Mas Irfan di taman. Tuh, tampilannya taman. Ini taman Muntaduyu ya. Taman Muntaduyu. Tamannya bagus dan di sini suasananya teduh di bawah bukit.
terus ada sinar matahari sore. Seru di sini. Seru. Mas Irfan, pemilihan tadi ya, Iya. membeli atau berencana aset untuk rumah, itu didukung sama orang tua atau orang-orang sekeliling kita? Itu sebenarnya didukung dari orang tua. Kan saya betul-betul niat untuk ambil rumah, itu dukungan dari orang tua. Gitu. Saya kan tidak ada rumah dari orang tua, tidak ada warisan dari orang tua. Iya. Nah, makanya saya berniat untuk ambil rumah. Saya bisa memiliki rumah pribadi. Siapa tahu kan kalau kita sudah menikah, punya istri, punya anak, untuk apalagi kita tinggal di rumahnya orang tua, kita punya tempat tinggal sendiri. Betul. Iya. Karena biasanya kan kalau istri itu tidak mau tinggal di rumahnya orang tua, kan dia ingin pasti hidup sendiri, hidup mandiri. Ini pengalaman hasil pemikiranmu sendiri atau apa sih? Nah, ini hasil pemikiran sendiri. Nanti saya kan kalau mau ambil rumah kan pasti harus direncanakan memang ke depannya. Iya, siap. Gitu. Rencana sudah matang oleh anak muda seperti Mas Irfan. Pekerjaan kita menyita waktu, pikiran, tenaga untuk kerjaan. Iya. Kalau boleh tahu nih, jarak rumah dari tempat kerja? Jarak rumah dari tempat kerja sih tidak jauh amat sih, sekitar 7 kilo lah kalau dari rumah ke tempat kerja. Di tempat kerja posisinya kita, dibayangkan ya. Apa yang paling menyita perhatian, menyita pikiran, jadi terbebani? Yang paling kesannya Mas Irfan tangkap kalau bekerja bagian ini yang saya tidak sukai. Biasanya kalau dalam hal yang tidak disukai dalam pekerjaan itu, kayak di pergudangan itu, kolab biasa. Sorry, apa itu? Kolab, maksudnya sistem kerjanya itu tidak maksimal. Gitu. Ada yang bermasalah, kolab. Iya. Tapi kalau kayak barang datang, Nah, biasanya kalau barang datang sih kebanyakan supplier banyak yang masuk di pergudangan, terus kita karyawan banyak yang tidak masuk dengan alasan tertentu. Biasanya itu yang membuat kita terbebani, kolab. Jadi kita betul-betul di situ harus kerja keras. iya betul ya. Supaya bisa memaksimalkan pekerjaan kita. Seperti itu. Nah, Mas Irfan, kalau tadi ya yang tidak disukai paling menyebalkan kalau lagi kolaps keadaannya, situasinya. Yang paling kesannya disukai, yang paling disenangi apa ya? Kalau nggak ada kerja, ongkang-ongkang kaki gitu. Ya, kalau hal yang paling tidak disukai yang disenangi dalam kerja itu biasanya kan di tiap gudang itu kalau mau mengirim barang ke toko atau ke kios-kios itu kan ada namanya estimasi picking. Biasanya kan estimasi pickingnya itu pengiriman ke toko itu sedikit. Nah, itu biasa kalau karyawan kan contohnya pickingnya itu dari pagi, selesainya itu siang. Kalau misalkan packingan di gudang itu kecil, sedangkan kalau misalkan packingan yang besar, biasanya tuh tokonya itu hampir sampai 100 toko per hari. Itu biasa membuat kita betul-betul harus kerja keras. Sedangkan kalau misalkan packingan kecil kayak 80 toko atau 70 toko dikirim ke situ barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, itu biasa jam pulangnya itu lebih menentu gitu. Jadi intinya itu, sebagai employee, pekerja, kita harus menikmati kerjaan kita, benar Mas? Betul, baik mau kerja keras mau kerja ringan itu harus menikmati. Jangan mengeluh dalam pekerjaan, karena memang kalau kita mau menghasilkan. Di tempat kita melakukan sesi obrolan ini, diiringi sama lonceng-lonceng kambing. Tuh,
Di sekitar kita ada kentus, anak kambing lucu-lucu. Karena di sini daerah perbukitan, jadi ada banyak ternak di sini. Mas Irfan, Iya. ini sudah 3 tahun bekerja, loyal sama perusahaan, jadi orang gudang. Harapan kedepannya apa, Mas? Ya, saya berharap kedepannya saya di tempat kerja di pergudangan berharap bisa menjadi karyawan tetap. Kan sekarang ini saya masih status kontrak. Hmm. Jadi saya berharap bisa menjadi karyawan tetap, terus penghasilan saya meningkat, maka saya bisa membayar cicilan rumah per bulan, sekaligus bisa menabung apa aja, menabung untuk pernikahan, untuk masa depan, keuangan masa depan, seperti itu. Harapan-harapan yang besar untuk perusahaan, semoga perusahaan mendengarkan. Salah satu karyawannya kita samperi, kita interview hari ini. Di perusahaan biasanya ya, hal-hal yang kayak terjadi, yang awam terjadi biasanya itu iri-iri sama sesama karyawan, sikut-sikutan, cari-cari perhatian, atau ada yang ogah-ogahan, malas-malasan. Kalau Mas Irfan menanggapi hal-hal seperti itu? Ya, intinya dalam pekerjaan itu harus sabar dan kuat menghadapi seperti itu. Kadang biasa teman-teman banyak yang mengejek, banyak yang menghina kita, banyak yang menganggap kita pekerjaan itu tidak maksimal, yang temannya kita itu pekerjaannya bagus maksimal. Ya, kita harus sabar, harus jalani dan laksanakan sesuai prosedur perusahaan. Seperti itu. Jadi kita harus sabar dalam menjalani pekerjaan. Jangan kita sudah dihina, sudah diejek, malah kita semangat kita dalam kerja itu kendor. Jangan sampai begitu. Jangan sampai kendor. Kita tetap semangat dalam bekerja, tetap kuat, laksanakan sesuai prosedur perusahaan. Ya itu. Untuk channel Dedi Sapa Teman, obrolan kita berakhir. Semoga bermanfaat. Diambil yang baik-baik saja untuk channel Dedi Sapa Teman. Sebelum diakhiri, Mas Irfan boleh diberi salam buat channel saya. Jangan lupa tonton terus dan subscribe channel Dedi Sapa Teman. Untuk channel Dedi Sapa Teman. Assalamualaikum.